Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Hajrianto, tadi kita sudah membahas mengenai polarisasi kekuatan di luar internal Golkar. Apakah memang perpecahan yang ada di tubuh internal Golkar diakibatkan oleh kepentingan yang justru ada di luar partai Golkar? Ya, saya rasa memang ada interplay, ya, ada dialektika di antara keduanya itu. Tetapi sebetulnya yang menjadi faktor pemicu itu awalnya itu sesuatu yang sebetulnya tidak begitu prinsipil dan fundamental, yaitu cuma persoalan waktu Munas. Kalau saya membagi menjadi 2 episode gitu ya, episode pertama itu dari Pilpres sampai pembentukan kabinet, lalu episode kedua dari pembentukan kabinet selesai sampai hari ini. Pada episode pertama itu ada kelompok yang sekarang teman-teman berkumpul di presidium itu yang menuntut percepatan Munas, ya. Bahkan kalau perlu Munas harus dilaksanakan sebelum pelantikan presiden atau sebelum pembentukan kabinet. Pas ulang tahun Golkar itu. Kira-kira pas ulang tahun Golkar. Sementara kelompok katakan penguasa Partai Golkar ya yang sekarang menyelenggarakan Munas di Bali itu mengatakan Munas 2015 sesuai dengan keputusan Munas 2009 di Pekanbaru. Jadi dasarnya keputusan Munas. Yang pertama tadi dasarnya ADART karena usia kepemimpinan periode dalam Golkar itu 5 tahun. Coba kita perhatikan ketika masuk pada episode yang kedua, itu siksak yang terjadi. Jadi kelompok yang tadi meminta mempercepat Munas, itu minta Munasnya 2015. Yang kemarin bersikukuh pada keputusan bahwa Munas 2015 berdasarkan Munas 2009 di Pekanbaru, sekarang berubah maju ke bulan November tanggal 30 hari ini. Jadi sebetulnya kan ada sebuah inkonsistensi yang menyolok gitu loh. Nah, tentu dalam pemilihan waktu itu ada kepentingan politik. Ya tidak ada orang di politik tidak ada kepentingan. Semua orang kalau masuk di politik pasti ada kepentingan. Punya kepentingan. Bullshit aja itu omong kosong kalau orang mengatakan tidak ada kepentingan. Cuma kepentingan politik itu harus diletakkan dalam asas kepatutan, kepantasan. Karena dikatakan Munas yang ke-9 ini menjadi ring tinjunya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih seperti itu. Nah, itu ada orang yang berpikir secara simplistis bahwa mereka yang maju untuk menantang dalam tanda kutip Pak Abu Rizal Bakri ini akan membawa kepada mendukung pemerintah, sementara Pak Abu Rizal Bakri itu berada pada Koalisi Merah Putih. Padahal itu sebetulnya sebuah simplifikasi karena belum tentu Pak Abu Rizal itu akan terus berada di KMP juga. Kalau melihat termasuk juga yang menantang ini misalnya Pak Agung Laksono dan kawan-kawan yang seperti cenderung ke KIH gitu, belum tentu juga melihat konsistensi soal Munas saja seperti itu kok. Hari Senin sama hari Selasa sudah berbeda, bahkan pagi ke sore sudah berbeda. Jangan-jangan ketika hal yang lebih prinsipil kayak itu juga berubah dengan dalih politik itu dinamis dan sebagainya. Itu yang saya terus terang saja membuat saya membuat masgul, prihatin begitu. Oleh karena kenapa kok tidak justru mengeksplorasi misalnya jalan ketiga? Nah, saya misalnya menyatakan bahwa pilihannya bukan hanya 2 itu sebetulnya, yang satu oposisi, yang satu koalisi pendukung pemerintah. Sebetulnya ada semacam jalan ketiga, the third way. Kenapa Golkar tidak cerdas? Biasanya Golkar itu kan cerdas, politisinya berpengalaman, senior-senior, dan punya sejarah yang sangat panjang mengelola negara ini dengan segala dinamikanya. Mestinya juga bisa mengeksplorasi alternatif-alternatif secara cerdas, tetapi yang terjadi malah sebuah perpecahan yang sebetulnya itu tidak pantas gitu ya terjadi untuk sebuah partai yang sedemikian matang, dewasa, berusia tua. Betul. Kalau bukannya malah yang tertua gitu loh. Wong saya aja yang 54 tahun sampai merasa wah sudah tua ini, saya harus memberi kesempatan pada yang muda-muda kalau sudah nggak cerdas begini gitu. Pak Indriat, tanggapannya? Iya, saya kira jalan ketiga itu pula yang lebih penting untuk dipikirkan oleh elit Golkar itu. Jadi bukan sekedar kekuasaan jangka pendek. Saya bilang kalau sekedar memenangkan, saya yakin Abu Rizal Bakri menang.
karena DPD mendukung itu. Tetapi persoalannya apakah dengan cara begitu suara Golkar akan lebih baik pada tahun 2019. Jadi jangka pendek mungkin kemenangan itu penting buat Bu Rijal Bakri, tapi jangka panjang bukan Golkar yang mendapatkan manfaat dari itu, karena publik juga akan melihat ini sebuah contoh yang paling konkret tentang oligarki partai itu. Padahal masyarakat kan semakin sadar bahwa oligarki partai itu tidak baik. Jadi partai ini suaranya sebetulnya bukan di DPD, tapi suaranya di rakyat, pemilih itu. Jadi menurut Anda apakah Golkar masih akan memiliki gigi pada saat nanti 5 tahun? Ya kalau misalnya, ini saya bilang sambil bercanda, jangan-jangan ini iklan gratis. Tiap hari dibahas Golkar itu ya, dari pagi sampai malam. Tapi di sisi lain rakyat juga akan makin memiliki kesadaran politik. Mana partai yang sungguh-sungguh melakukan ini yang disebut pendewasaan, pemberdayaan lembaga itu sendiri, bukan orangnya, bukan personalisasi. Yang sekarang terjadi kan personalisasi nih. Nah kalau Golkar atau partai apapun dibawa ke arah personel, ini tinggal menunggu kapan personel itu digeser gitu aja. Nanti akan lagi. Jadi sejarah Golkar yang panjang tadi tidak kelihatan karena semuanya ditentukan oleh figur-figur yang berkuasa. Padahal mestinya figur yang berkuasa itu membesarkan Golkar dari waktu ke waktu gitu loh. Jadi artinya bagaimana nih Golkar berlabuh akan kemana? Ke kubu siapa kemudian berlabuhnya? Tapi nanti kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.